Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Konten Tarigan Catur kali ini berjudul Pecatur Putra nomor 5 Indonesia perkenalkan FIDE Master Agus Kurniawan. Ya, FM Agus Kurniawan merupakan pecatur putra nomor 5 terbaik Indonesia saat ini ya, di bawah Game Susanto, Game Novendra, IM Yosep, IM Azaria Jodistiaki, dan baru FM Agus Kurniawan. Oke, kali ini Tarigan Catur akan menampilkan permainan terbaru dari Agus Kurniawan saat menumbangkan perlawanan Grandmaster asal Armenia. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Chesslandia Mix 9 Prize Blitz Arena yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2020. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Armenia yaitu Tigran Harutyunyan menghadapi FIDE Master asal Indonesia yaitu Agus Kurniawan. Tigran Harutyunyan memiliki rating FIDE 2549, sedangkan Agus Kurniawan memiliki rating FIDE 2328. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, FIDE Master Agus Kurniawan menggunakan catur buah hitam dan Tigran Harutyunyan menggunakan catur buah putih. Nah, karena di sini kedua pemain melakukan berserk, jadi permainan ini serasa seperti turnamen balet karena hanya menggunakan waktu 1 menit 30 detik versus 1 menit 30 detik. Padahal waktu yang digunakan adalah 3 menit versus 3 menit. Dan di sini Tigran Harutyunyan memulai permainan dengan pion C4 dan dibalas FM Agus dengan kuda menuju petak F6. Kuda C3, pion G6. Ini adalah pembukaan Inggris ya, dalam variasi Anglo-Indian Variations. Kuda F3, gajah G7. Pion G3, rokade pendek oleh hitam dan gajah G2. Pion D6, rokade pendek oleh putih. Kuda C6, pion D4, pion A6, dan di sini putih melakukan langkah pion D5 memberikan ancaman terhadap kuda hitam, sehingga kuda hitam pindah ke petak A5 dengan tempo mengancam balik pion putih yang ada di petak C4. Dan balasan dari putih di sini adalah kuda menuju D2 melindungi pion putih yang ada di petak C4, pion C5, menteri C2, benteng B8, pion A4, pion E6 mengajak pertukaran pion dengan putih yang diterima ya, pion D pukul E6 dan gajah pukul pion di E6. Langkah gajah pukul pion di E6 ini sekaligus bermakna untuk memberikan ancaman 2 kali ya terhadap pion putih yang ada di petak C4 oleh gajah hitam dan kuda hitam. Dan di sini balasan dari putih adalah pion menuju petak B3 mempersolid posisi pion putih yang ada di petak C4 ya. Kuda kembali ke petak C6, pion E3 menjaga atau mencegah ya agar kuda hitam tidak merangsek ke petak D4. Gajah F5 mengancam menteri putih. Dan di sini balasan putih adalah menteri ke D1, kuda B4 dan pion E4. Disinilah langkah kombinasi di dalam permainan ini di antara Grandmaster Tigran Harutyunyan dan FIDE Master Agus Kurniawan dimulai. Pertama dengan kuda pukul pion di petak E4 dan dibalas Tigran Harutyunyan dengan kuda pukul kuda di petak E4. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan kuda putih yang gratis di petak C3 akhirnya dimakan oleh hitam. Dengan gajah pukul kuda ada tempo mengancam benteng putih. Benteng putih pindah ke petak B1 dan benteng menuju E8 mengancam gajah putih. Gajah pindah ke petak F3, gajah pindah ke D4. Gajah F4, menteri F6,
Menteri D2, pion G5 mengancam gajah, dan di sini gajah pindah ke petak E3. Menteri pukul gajah di petak F3, gajah pukul gajah di petak D4. Nah, di sini lagi-lagi akan ada kombinasi antara Fide Master Agus Kurniawan dan Tigran Harutunian. Dan di sini balasan dari Agus Kurniawan adalah benteng menuju petak E2. Kita kembali di sini, apabila pion pukul gajah, maka menteri pukul kuda. Jadi situasinya akan seimbang ya. Oleh karena itu di sini melakukan langkah benteng menuju petak E2 dengan tempo mengancam menteri hitam atau menteri putih maksudnya. Menteri skak di petak G5, raja F8, menteri G7 skak, raja E7, gajah E3, kuda D3, benteng B menuju D1 mengancam kuda, dan di sini balasan dari hitam adalah kuda menuju petak E5, gajah G5 skak, raja D7, gajah F4 mengancam kuda hitam, benteng E8, menteri pukul pion di H7, raja C6, menteri F5, benteng E6, pion H4, benteng pukul pion di petak F2, benteng menyerahkan diri di petak D6 atau benteng pukul pion ya. Di D6, benteng pukul benteng, menteri skak di petak C8. Ini jelas ancaman yang sangat berbahaya. Raja B6, pion A5 skak, raja A7, menteri pukul pion di C5 skak, raja A8, dan barulah menteri pukul benteng. Dan di sini balasan Agus Kurniawan adalah menteri pindah ke petak E4. Menteri E3, menteri pukul menteri di E3 dengan tempo skak, gajah pukul menteri. Benteng D3 mengancam gajah, gajah pindah ke petak F4. Kuda C6, benteng E1, kuda pukul pion di petak A5, benteng E8 skak, raja A7, gajah E3 skak, pion menutup, benteng skak di petak E7, kuda menutup ya di B7, gajah pukul pion di petak B6, raja pukul gajah, benteng pukul pion di petak F7, benteng pukul pion di petak G3 dengan tempo skak, raja H2, benteng pukul pion di B3, pion H5. Di sini cepat-cepatan untuk promosi ya. Benteng B4, benteng F4 melindungi pion, benteng B2 skak, raja G3, benteng B3 skak, raja G4, benteng B1, pion H6. Dua langkah lagi, pion putih akan promosi. Apakah bisa ditahan oleh Agus Kurniawan? Mari kita simak selanjutnya ya. Benteng H1, raja G5 melindungi pion, kuda C5, benteng H4, kuda E6 skak, raja G4, benteng pukul benteng H4 dengan tempo skak ya, raja pukul benteng, kuda F8, raja G5. Ini akan seru ya, karena akan terjadi cepat-cepatan promosi. Pion A5, raja F6, pion A4, raja G7. Tanpa menyelamatkan kuda, pion hitam maju terus dengan pion A3, raja pukul kuda, pion A2, pion H7, pion promosi menjadi menteri, pion C5 skak, raja C7, raja G8, menteri G1 skak, raja F8, menteri F2 skak, raja G8. Dan di sini sebenarnya langkah terbaik dari seorang FM Agus Kurniawan adalah menteri G3 skak.
apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini lanjutannya. Raja F7, Menteri F4 skak, Raja G6, Menteri E5, Raja H6, Menteri F6 skak, Raja H5, Menteri G7, Raja H4, Menteri pukul pion, dan dalam posisi seperti ini jelas ya, tentu FM Agus Kurniawan akan menang mudah. Namun, dalam posisi seperti ini, balasan dari FM Agus sebenarnya kurang tepat. Namun langkah ini menggagalkan rencana pre-move dari seorang Tigran Harutyunyan. Tentu saja, karena waktu tinggal saat ini langkah ini dilakukan, waktu dari Tigran Harutyunyan hanya 0,09 detik. Oleh karena itu harus melakukan pre-move atau langkah sebelum waktunya semacam bergulir ya. Dan di sini jelas langkah dari FM Agus Kurniawan adalah langkah untuk menggagalkan pre-move dari Agus Kurniawan atau dari Tigran Harutyunyan dengan melakukan langkah menteri menuju D4. Karena tentu pre-move-nya akan raja pindah ke petak G7 atau pindah ke petak H8. Namun karena itu gagal, waktu dari Tigran Harutyunyan habis. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.